baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mut kidul syarat deh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita melanjutkan materi kedua. Nah, materi kedua itu mengenai bimbingan ibadah. Saya ulang, materi kedua itu bimbingan ibadah, akidah, dan akhlak yang akan dibawakan oleh ustazah kita. Jadi pertama-tama saya akan membacakan biodata singkat ustazah kita yang akan membawakan materi. Dr. Randa Bone, tempat tanggal lahir 16 Mei tahun 1966. Jabatan beliau guru bahasa Arab, pendidikan S1 IAIN, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Alamat Moci, Desa Lentuk, Kecamatan Bontoramba. Nah, materi kedua akan disampaikan pada ustazah, dipersilahkan dengan hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ya ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Adrasa Aliyah, Muhammad Aliyah, Negeri Binamu. Semoga kehadiran Nanda membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal abna. Kenapa lanjut? Tunggu Ustaz. Jelek jaringan. Ya, Yesus. Bagus nih. Anda sekalian, begitu pula selawat dan taslim kepada Rasulullah, kita kirim kepada Rasulullah atas perjuangan beliau. Kita berada di alam yang telah mengangkat kita dari alam kehinaan ke alam kemuliaan. Nanda sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan mendapatkan materi tentang pembimbingan ibadah, akidah, dan akhlak. Yang pada hakikatnya pendidikan madrasah kita, pendidikan Islam itu terdiri dari akhlak. Yang ketiganya itu harus kita miliki. Olehnya itu, saya akan mulai daripada ibadah. Namun sebelumnya, saya tahu bahwa ibadah itu adalah sudah lama kita laksanakan dan sudah lama dipelajari. Olehnya itu saya ingin tahu siapa di antara kita yang bisa memberikan apa arti daripada ibadah itu. Ibadah. Ya. Jadi Nanda sekalian, terima kasih yang memberikan jawaban tadi bahwa ibadah adalah salah satu perbuatan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Yang saya ingin tahu apa saja ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sholat, Sholat Ustaz, puasa, mengaji, naik haji, yang penting rukun Islam. Jadi Nanda sekalian, ya yang termasuk hukum Islam. Ya, terima kasih
kalau secara umum. Tapi ibadah pada hakikatnya menurut bahasa adalah patuh, tunduk, ya, merupakan bentuk ketaatan Allah. Kita tunduk, kita patuh, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak untuk menyembah kepada aku. Jadi betul bahwa lanjut. Jadi kita lanjut. Jadi ibadah itu dibagi dua. Ada namanya ibadah mahdah, ada gairu mahdah. Jadi ibadah mahdah itu adalah ibadah yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Kalau gairu mahdah dalam arti luas itu berhubungan dengan makhluk yang lain. Nanda sekalian, jadi kalau berhubungan dengan Sang Pencipta seperti yang disampaikan Nanda tadi, bahwa ibadah itu salah satunya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, jadi ini adalah ibadah. Lalu di mana kita mengambil dasar? Kenapa kita melaksanakan, bisa membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah? Ini yang perlu Nanda perhatikan. Bahwa banyak di antara kita yang merasa melaksanakan ibadah, tapi keluar daripada pengertian daripada ibadah itu. Contohnya, tunggu dulu, ya, ibadah itu kan harus dilaksanakan dengan ikhlas, yang diridai oleh Allah. Kata ridho di sini berarti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang di luar sana merasa melaksanakan ibadah, tapi tidak sesuai dengan makna daripada ibadah itu. Maksudnya, merasa beribadah tapi tidak diterima oleh Allah, apakah dia beribadah atau tidak. Kenapa? Karena keluar dari konsep, keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, contohnya yang biasa dilakukan oleh generasi mudah-mudahan Nanda semua. Kita sudah tahu bahwa salah satu ibadah adalah sholat, saum, dan haji. Kemudian yang arti luas, ibadah kepada sesama, yaitu berbuat baik kepada kedua. Tapi ada lagi yang biasa di luar di masyarakat itu dia merasa beribadah tapi sebenarnya dia tidak beribadah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru bukan dari, maka itu adalah bid'ah. Mengadakan suatu praktek yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Berlebih mengada-adakan. Semua yang melebih-lebihkan itu adalah sesat. Kulub dalala binar. Dan sesuatu yang dalala itu tempatnya, yang kesesatan itu adalah tempatnya neraka. Sekalian, kita melakukan sholat, tahun dan ibadah lainnya, yang pastinya tujuannya bagaimana keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau kita melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan akan menjadi keselamatannya kita, justru akan menjadi ancaman untuk kita untuk jauh dari keselamatan, justru akan menjadi penghuni neraka. Sesuai dengan hadis yang Ustaz bacakan bahwa kullu bid'ah wa kullu finnar. Suatu kesesatan dan semua kesesatan itu
di Jadi kita lanjut bahwa pada ibadah itu terbagi dua. Ada namanya ibadah mahdah, yaitu ibadah khusus yang berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan manusia antara hamba dengan Allah melalui cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini harus sesuai dengan sunnah seperti sholat, zakat, dan haji. Ya. Selanjutnya, ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah umum yang berbentuk hubungan kepada sesama manusia, tidak ditentukan secara detail, seperti menyantuni fakir miskin, memberi nafkah, bertetangga, atau bernegara. Jadi ibadah ini sudah terbagi, ya, dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Olehnya itu kita tidak bisa membawa karena kita menganggap itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut sunnatullah. Contohnya ulang tahun, mengambil hari-hari kematian. Kalau kita melihat ada baiknya ketika ulang tahun kita menyuguhkan makanan kepada teman-teman kita, dan ada silaturahminya, ada baiknya menurut kita, tapi tidak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti itu bukan suatu ibadah, tapi justru kita termasuk pelaksana bid'ah, mengadakan sesuatu apapun dia kita anggap itu benar, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan ibadah. Bahkan adalah bisa menjadi suatu kesesatan untuk kita, yang pada hakikatnya kita mencari keselamatan. Ya, kita mencari keselamatan, tapi kita melaksanakan sesuatu yang bukan sunnah, maka itu adalah suatu kesesatan. Anda sekalian, ibadah juga itu dibagi tiga, yaitu ibadah jasmani, yaitu perpaduan antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Selanjutnya ibadah rohaniah dan amalia seperti zakat, dan terakhir adalah ibadah jasmani, ibadah yang menyatukan keduanya, yaitu haji. Ketika kita sudah mampu melaksanakan yang empat itu, berarti untuk menyempurnakan ibadah kita, ketika ada kemampuan, maka itu kita berhaji. Ya. Nanda sekalian, mungkin kita akan lanjut kepada akidah. Dan kalau ada kekurangan sebentar kita. Ya. Ya, kita lanjut kepada akidah. Saya kembali kepada Nanda, mungkin ada yang bisa memberikan apa itu akidah, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Silahkan, Nak. Akidah adalah apa itu, Dek?
Hah? Oh, itu selanjutnya. Jadi akidah sebenarnya itu menurut bahasa berasal dari kata akada yuakidu akidah yang bermakna pengikat antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sekali lagi bahwa akidah itu menurut bahasa adalah dari kata akada yuakidu akidatan yang berarti tali pengikat antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi yang mana yang tidak bisa terpisahkan itu adalah rukun iman kita. Kalau kita melaksanakan yang satu, kita percaya bahwa kita harus beriman kepada Allah, maka harus iman kepada malaikat dan seterusnya. Tidak bisa kita mengatakan saya cukup 3 poin saja atau 2 poin saja. Berarti bukan akidah itu, karena akidah itu mengikat yang satu dan yang lainnya daripada iman itu. Ya. Akidah itu adalah sebagai imam, kepercayaan dan keyakinan. Ini antara rukun iman dan rukun Islam. Itu rukun iman itu kita percaya adanya 6. Begitupun rukun iman Islam, kita harus percaya adanya yang 5 itu, rukun itu. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya cuma 1, 2, 3 poin saja. Saya tidak perlu haji padahal ada kemampuannya kita. Saya tidak perlu puasa karena padahal kita sehat. Itu yang dimaksudkan. Jadi ada kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, akhlak. Akhlak itu suatu perbuatan yang dilakukan secara spontan yang biasa kita lakukan. Makanya akhlak itu terbagi 2. Ada akhlak mahmudah, ada gairu mahmudah. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tidak terpuji. Sikap kita, apakah akhlak mahmudah atau tidak, itu tergantung dari kebiasaannya kita dalam kehidupan kita, dalam beribadah dan berakidah. Apa yang biasa kita lakukan, apakah itu akhlak baik, maka itu akan menjadi karakter kita. Akan menjadi karakter kita. Kalau akhlaknya itu adalah yang terpuji, maka itu yang selalu kita lakukan. Dan begitu pun masmumah. Jadi pada hakikatnya tergantung akhlak itu tergantung kebiasaan kita. Yang akan membentuk akhlak itu ada 3 tempat. Pertama, dalam keluarga, kebiasaan dalam keluarga. Yang kedua, di sekolah. Nanda sekalian, tepat sekali Nanda memilih MAN sebagai tempat menimba ilmu. Dan insya Allah lingkungan yang akan membentuk Nanda semakin berakhlak. Selanjutnya adalah lingkungan, pergaulan. Kadang ada siswa, dia itu sangat bagus, dia punya ibadah, tapi karena salah bergaul, akhirnya berubah. Karena kebiasaannya apa yang dilakukan itu bersama dengan teman-temannya, kalau kebiasaan dengan temannya itu terpuji, maka akan baik. Begitupun sebaliknya. Makanya, Nanda sekalian, kita harus pintar-pintar bergaul. Karena akan mempengaruhi semua itu. Sekalipun tidak bisa kita mengatakan saya tidak akan terpengaruh. Boleh jadi karena keterbiasaannya kita akan muncul akidah akhlak kita, akhlak terpuji kalau itu baik. Masmumah kalau itu jelek.
Jadi Nanda sekalian, jadi ada namanya akhlak terhadap pencipta, ada namanya akhlak kepada sesama makhluk, terhadap makhluk. Akhlak terhadap manusia, termasuk akhlak itu adalah bagaimana kita berbenah diri. Akhlak kepada diri sendiri, akhlak bertetangga, dan akhlak bermasyarakat. Semua ini telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana mencintai diri kita, bagaimana kita menghargai tetangga kita, begitupun dengan masyarakat. Jadi kalau kita terbiasa berbuat baik kepada tetangga, maka akan tercipta itu akhlak kita, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Begitu juga akhlak kepada bukan manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, dan lain-lain, yang semua makhluk. Karena pada hakikatnya semua makhluk di bumi ini dia punya cara ibadah tersendiri. Kalau kita baik, kita dengan tumbuhan itu, contoh tumbuhan, maka dia ikut mendoakan kita. Begitupun sebaliknya. Dan dia sangat kadang itu di masyarakat terlalu mudah untuk mengganggu dia punya itu pohon. Ada suatu kisah pada zaman Rasulullah bahwa ada ahli ibadah, tapi dia di saat dihisap dia punya pahala, dia sangat lama dihisap. Sampai Rasulullah bertanya kepada malaikat, kenapa ya malaikat sampai dia itu ahli ibadah lama sekali dihisap amalannya. Lalu malaikat mengatakan, waktu hidupnya dia pernah mendatangi suatu acara di saat dia makan resepsi ya, acara resepsi makan ya, ada daging yang tinggal di giginya. Lalu dia ambil kayu sedikit, lalu dia pakai untuk mencungkil dia punya daging yang tertinggal di giginya, ya. Itu saja sampai lama sekali dihisap amalannya. Hanya sedikit saja diambil, tapi dia tidak, pertama dia mengganggu tumbuhan, yang kedua dia tidak pamit kepada yang punya. Nah, ini adalah salah satu akhlak yang tidak terpuji. Jangan karena kita lewat, kita merasa sedikit, begitu kita lewat, lalu seenaknya kita lanjut. Ya. Lalu seenaknya kita memetik bunga, memetik pohon ya, ranting-ranting. Ini suatu contoh bahwasanya akhlak itu perlu baik untuk sesama manusia maupun kepada makhluk yang lain. Cara beribadah tersendiri, bahkan dikatakan bahwa dikatakan bahwa semua ikan dan semua terpuji. Yang pastinya terpuji itu ada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira demikian Nanda sekalian. Dan kalau ada kurang jelas, saya serahkan kepada pendamping. Kalau ada waktu, silahkan. Terima kasih Nanda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Jadi baik, itulah materi yang dipaparkan oleh Ustazah Bone. Jadi ada yang mau mengajukan pertanyaan? Cukup satu saja. Saya, Kak. Ya, silahkan Tiara. Saya.
Saya, Kak. Saya, Kak. Iya, silakan. Satu saja. Saya, Kak. Ada nih pakai PowerPoint. Tidak, Mi. Oh, dia pada sesti di step share Mi supaya bisa dilihat ya, siapa yang resen. Oke, silahkan yang Yuliana terlebih dahulu ya. Yuliana Putri, silahkan untuk diajukan pertanyaannya. Yuliana. Tiara pertama. Oh, Tiara Oh, pertama. enggak jadi. Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz. Ini berkaitan dengan pertanyaannya langsung saja. Pertanyaannya adalah, apakah sifat Allah bisa ditakwil? Apakah sifat Allah bisa ditakwil? Ya. Apakah sifat Kita ulang. Bisa kita ulang pertanyaan tak? Ini tentang berkaitan akidah, Ustazah. Saya mau bertanya, apakah sifat Allah bisa ditakwil? Apakah sifat Allah bisa ditakwil? maksudnya? Atau dikembangkan? Maksudnya, Nak? Maksudnya ditakwil, melainkan makna dari yang sebenarnya. Sifat Allah. Saya kira sifat-sifat Allah itu sudah jelas, Nak, ya, bahwa dia itu adalah satu, sifatnya dia satu, kemudian yaitu yang dalam surah Al-Ikhlas bahwa sifatnya dia adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Salah satu sifatnya. Bagaimana? Terpuji. Ya. Terpuji. Satu, betul. Tidak memaksakan. Bagaimana? Bagaimana dengan Tiara? Bagaimana dengan Tiara? Langsung saja, Ustazah. Ya, tidak. Soalnya saya kurang paham juga. Kan Berarti, Ustazah, sifat Allah itu tidak bisa ditakwil. Artinya kita mentakwilkan, kalau untuk mentakwilkan tidak bisa, tapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang Terima kasih sudah dianukan bahwa Assalamualaikum Rasulullah itu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi. Satu lagi. Saya, Kak. Saya, Kak. Siapa dengan siapa? Disebut nama tak supaya saya tahu. Jenderal Bagian Agus.
Oh, silakan Winda Wulandari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Winda. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari. Saya alumni dari SMP Negeri 2 Turatia. Baik, bagaimana kita menghindari teman yang selalu ingin menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik? Mohon untuk dijelaskan Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pertanyaannya warahmatullahi sangat wabarakatuh. menarik. Jadi kita harus pintar-pintar memang bergaul. Ketika kita akan bergaul, maka langkah yang harus tentu harus ditahu dulu, dikenal dulu siapa dia. Kenapa? Karena terkadang kita bergaul, niat kita bagaimana merubah dia, tapi justru kita yang terpengaruh. Olehnya itu sebelum kita bergaul dengan dia, harus kita lihat bagaimana dengan sikapnya itu, kebiasaannya itu. Karena kebiasaannya dia akan menjadi kebiasaan juga kita. Ya, padahal untuk mendapatkan akhlak yang baik atau jelek itu tergantung dari kebiasaannya kita. Jadi kita pintar-pintar berteman. Ada nyanyian biasa itu nyanyian balang. Janganlah jangan mencari teman itu, jangan kita bercermin di air yang keruh. Yeah. Dalam apalagi umur seperti Nanda, jangan kita dulu kadang bilang bagaimana supaya dia sadar. Tapi harus kita kembalikan dulu pada diri kita. Apakah kita akan mampu atau tidak. Yeah. Jadi langkah yang pertama harus kita tahu dulu siapa yang akan temani kita bergaul. Kalau masih ragu, tanya hati kita, apakah bisa saya berteman dengan dia atau tidak? Iya. Kalau memang ada keraguan, biarlah dia mungkin suatu saat dengan melihat sikapnya kita yang pilih diam, tidak bergaul dengan dia, mungkin dia akan bertanya diri dan dia akan muhasabah diri, lalu dia ingin berteman dengan kita. Justru dia ingin berteman dengan kita terbalik, dia menyelesaikan dengan kita. Iya. Jangan kita yang dengan dia, diusahakan umur seperti kita. Masih labil sekali dalam ikut-ikutan kepada teman kita. Jadi itu salah satu cara untuk bisa berteman, mendapatkan teman yang berakhlakul mahmudah. Supaya kita juga mahmudah, karena kita kembali ya bahwa akhlak itu tergantung dari kebiasaannya kita. Apakah dia terpuji atau tidak. Dan itu akan menjadi perbuatan yang spontan. Yang spontan sesuai dengan kebiasaannya kita. Bagaimana Nanda? Iya Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Nanda sekalian, sayang sekali waktu sangat membatasi kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di alam nyata, ya. Kita bisa menjalankan sama-sama kewajiban kita berkumpul di sekolah. Anda kewajibannya adalah menuntut ilmu, begitupun kita di sini kewajiban kita untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Demikian Anda sekalian. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ambil alih. Itulah penyampaian materi kedua yang disampaikan oleh Ustazah Bone tentang bimbingan ibadah, akidah, dan akhlak. Mungkin adik-adik sekalian sudah mengetahui apa itu ibadah, akidah, maupun akhlak. Alhamdulillah Kak. Jadi mengerti, jadi semua mengerti.